Sumatera Barat memiliki pemandangan alam mempesona dengan wisata yang tak kalah menarik dari daerah lain di Indonesia. Selain itu, daerah ini juga merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dari peninggalan cagar budayanya. Cagar budaya di Sumatera Barat memiliki periodisasi yang lengkap. Tak hanya itu, beberapa kabupaten kota masing-masing memiliki cagar budaya unggulan yang dapat dijadikan sebagai ikon. Nah, di antara semua kabupaten kota di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar justru menjadi kabupaten yang dapat mewakili peninggalan cagar budaya dari berbagai periodisasi. Mulai dari peninggalan pada masa prasejarah, peninggalan masa klasik atau Hindu-Buddha, pada masa Islam, hingga peninggalan masa kolonial. Tanah Datar menjadi sebuah miniatur dari jejak peradaban yang ada di Sumatera Barat. Tak hayal, banyak para wisatawan yang berkunjung ke Tanah Datar. Para pelajar juga terbilang banyak jumlahnya melakukan wisata edukasi di kabupaten ini. Mempelajari perjalanan peradaban di Tanah Datar sangat lengkap rasanya karena di setiap periodisasi juga diwakili masing-masingnya oleh tinggalan cagar budaya. Cagar budaya pada masa prasejarah di Kabupaten Tanah Datar, diantaranya situs Menhir Talago Gunung dan situs Menhir Tambun Tulang. Cagar budaya masa klasik atau Hindu-Buddha adalah situs komplek prasasti Aditya Warman, situs prasasti Sarwaso, dan situs prasasti Kuburajo. Untuk cagar budaya pada masa kolonial, kita dapat melihat Benteng Van der Kapellen, Gedung Indo Jalito, ataupun Gedung Controller. Sementara itu juga terdapat situs cagar budaya lainnya yang terkait dengan tinggalan budaya tradisi, seperti Medan Bapaneh dan Rumah Gadang. Total berdasarkan data inventarisasi, cagar budaya yang telah dilakukan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat tahun 2017, baik yang telah ditetapkan maupun belum, adalah sebanyak 68 situs cagar budaya yang keseluruhannya wajib untuk dilestarikan bersama-sama. Nah, kali ini kita akan bahas tentang objek wisata Batu Batikam. Akses ke lokasi Batu Batikam tidak begitu sulit. Kota Batu Sangkar menjadi titik terdekat dari situs Batu Batikam dengan jarak hanya sekitar 5 km, dan jika berangkat dari kota Bukit Tinggi hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Lokasinya persis berada di pinggir jalan Sudirman, tepatnya di Dusun Tuo, Kecamatan Limokaum, dan sebuah pohon beringin yang sangat besar yang diperkirakan berusia ratusan tahun berada di lokasi situs menjadi sebuah penanda. Kali ini, kami akan ajak Anda menelusuri lebih lengkap jejak langkah Kerajaan Minangkabau melalui situs Batu Batikam. Sahabat budaya, saat ini saya berada di Nagari Limokaum, tepatnya di sebuah salah satu prasasti yang cukup bersejarah bagi adat Minangkabau. Nah, kita akan menggali lebih lanjut sebenarnya prasasti apa ini dan bagaimana nilai historisnya. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Iwan, Pamong Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Halo Pak Iwan. Ya, Ibu. Ya. Nah Pak Iwan, kalau bisa dijelaskan nggak? Kalau di sini saya lihat tadi palangnya kita berada di Batu Batikam. Ya. Nah sebenarnya Batu Batikam ini apakah sebuah prasasti atau bagaimana Pak? Baik, kita luruskan ya. Kalau di sini di Batu Batikam itu adalah sebuah situs, sebetulnya situs cagar budaya dari 68 cagar budaya sudah diletakkan di Kabupaten Tanah Datar. Situs ini terletak di sebuah lokasi Medan Bapaneh namanya. Nah, berarti ini Medan ya Pak ya, ya tempat orang bermusyawarah, tokoh-tokoh masyarakat waktu zaman dahulu. Nah,
Batu batikam ini secara arkeologis itu terbuat dari batuan monolit berjenis andesit yang berbentuk segitiga. Lalu di tengahnya ada lubang yang bekas tusukan. Nah, berbicara tentang cagar budaya, selain secara umur di dalam undang-undang, kita juga yang harus dikedepankan itu tentang arti penting. Ini, Bu. Nah, kembali kita ke batu batikam. Batu batikam itu arti pentingnya sangatlah besar. Karena di balik sebuah monumen yang tertinggal hari ini, ada peristiwa besar yang menyangkut tentang Minangkabau. Lah, ya ininya tentang kelarasan. Kalau kita bicara kelarasan, tentu bicara tentang aturan. Ya. Aturan, ya. Nah, batu batikam ini lahir karena peristiwa perselisihan sebetulnya. Dua tokoh adat. Jadi dua tokoh ini merupakan dua tokoh adat ya Pak ya? Iya, tokoh beradat bisa dan juga tokoh masyarakat. Yang pertama namanya Datuk Ketaumengungan. Dan yang kedua Datuk Parapatiana Sebatang. Nah, kedua tokoh ini meyakini kelarasan mereka masing-masing. Dari Datuk Ketaumengungan dia meyakini kalau Kota Piliang itu merupakan sebuah norma aturan yang ada di masyarakat. Begitupun dengan Datuk Parapatiana Sebatang. Dia meyakini tentang kelarasan Bodhicianago. Nah, pada dasarnya kedua tokoh ini berdunsana, bahasa gitu. Bersaudara ya. Iya. Jadi mereka itu lahir dari seorang ibu yang bernama Indojati atau Indojolito. Tapi beda ayah. Beda ayah. Nah, Datuk Ketaumengungan ini keturunan ayahnya itu keturunan raja. Nah, dia daulat di Pertuan. Lalu kalau dari Parapatiana Sebatang ini lahir dari seorang ayah yang orang biasa saja. Dia itu pembantu raja lah, kayak gitu. Yang bisa dibilang catri atau cati bilang pandai. Yang merupakan simbol seorang yang cerdik, tekun, ulet dan cerdas. Nah, yang membedakan menjadi silang pendapat atau beda pandangan itu adalah dari pola sebetulnya. Pola dari pengambilan keputusan. Nah, kalau di Kota Piliang ini, Ibu, mereka itu lebih pada tipikalnya lebih mencurah dari langit. Jadi dari atas dari ke atas bawah ya. Jadi agak struktural mereka. Jadi keputusan tertinggi itu ada pada penghulu pucuknya. Jadi penghulu pucuk. Jadi ketika dari atas tuh kayak yang memutuskan harus yang dari atas. Nah, lalu bedanya dengan Bodhicianago lebih kepada bottom up kata orang. Dari bawah ke atas ya. Kalau bahasa Minangnya mambasuit dari bumi. Ini mereka lebih mengkedepankan musyawarah. Bagi mereka tidak ada ketokohan yang disakralkan seperti di Kota Piliang, tapi mereka mencari mufakat sampai dapat. Karena orang Minang kan tidak mengenal voting. Oke, baik. Karena musyawarah Jadi mufakat. Itu latar belakangnya ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di sini kan ada banyak batu ya Pak, batu yang disusun di pinggir-pinggir dan di tengahnya ada batu batikam ini. Nah mungkin bisa dijelaskan makna simbolis atau filosofis yang ada di dalam area situs ini. Ya betul. Baik Ibu, Medan Mapane itu sebetulnya ciri-cirinya adalah sebuah tempat yang lapang, lalu dikelilingi oleh batu-batu sandar. Yang berfungsi nanti itu sebagai tempat duduk sebetulnya. Nah, kalau bahasa ininya stone chair ya. Iya, stone chair ya. Stone chair. Nah, seperti itu. Dan masyarakat Minangkabau sudah mengenal Medan Mapane jauh. Peradaban sebelum Masehi kalau dalam beberapa catatan. Juga kalau Medan Mapane ini juga dilengkapi dengan sebuah tanaman pelindung biasanya. Baringin. Oke, baik ya. Jadi pemirsa di belakang kami ini juga ada salah satu ikonnya ya Pak ya, yang ada di situs ini yaitu pohon beringin. Mungkin usianya sudah ratusan tahun ya Pak ya. Baik. Nah itu tadi kenapa batu batikam ini di sini? Ya. Karena dulu Medan Mapane ini difungsikan sebagai oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para kepala-kepala suku itu sebagai tempat musyawarah, memutuskan kalau ada masalah dibawa ke Medan Mapane. Nah ketika peristiwa sengketa itu penyelesaian harus ada. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Baik. Lalu dibawalah ke sini tokoh yang dua tadi itu. Nah, tipikal orang Minang itu karakter mereka itu adalah sebetulnya identitas ya. Identitas orang Minang itu kan bersaudara. Mereka tidak mau karena berbeda pendapat ingin mencederai, tidak ada. Iya. Itu yang penting sekali nilainya. Lalu sementara ini tidak bisa disatukan.
bagaimana cara menyatukan? Amarah sudah memuncak. Nah, ada ide untuk melepaskan amarah dan membuktikan kesaktian dari tokoh ini. Dari dua tokoh ini ya Pak ya. Lalu ditusuklah oleh Datuk Parpatiah batu ini. Sampai tembus ini sampai ya Pak tembus, ya. Dengan kerisnya. Jadi intinya di dalam penusukan itu sebetulnya ada sebuah bentuk resolusi hari ini. Maknanya ya. Ya maknanya. Lalu disitulah selain ditusuk itu sebagai makna simbolnya, sebagai tinggalannya, juga ada kesepakatan sebetulnya. Iya. Namanya kesepakatan sumpah damai. Sumpah damai. Antara Koto Piliang dan Bodhicianago. Bahwasanya pertama, batu ini tidak akan pernah dipindah, itu sumpah damai. Sampai kapanpun. Ya. Lalu yang kedua, kalau ada perselisihan pendapat di Bodhicianago yang tidak putus, boleh mereka meminta pendapat ke Koto Piliang. Begitupun sebaliknya. Lalu juga tidak ada lagi perselisihan antara Koto Piliang dan Bodhicianago. Ini sumpah damai. Dan yang terakhir, mereka mengibaratkan dalam sumpah itu Koto Piliang dan Bodhicianago ini seperti aur dengan tebing, saling sandar menyandar, tolong menolong. Ini. Jadi di Minangkabau ini makna yang kita dapatkan, bahwasanya bagaimanapun pertengkaran, perdebatan, beda pendapat, tetap rasa persatuan dan persaudaraan itu menjadi yang lebih di depan. Jadi maknanya sangat dalam sekali ya, filosofinya sangat terasa sekali bagaimana pada zaman dahulu masyarakat Minangkabau sudah menerapkan namanya sistem demokrasi ya, musyawarah untuk mencari mufakat ya. Nah, kalau berbicara tentang situs ini Pak, ini apakah sudah pernah direvitalisasi atau bagaimana? Ya, kalau untuk tempat dudukannya ini kan memang udah datang, memang sudah direnovasi. Yang mana Pak? Yang ini? Ya. Oke. Ya, di batu ini. Kalau sebelumnya di mana Pak batunya Pak? Kalau ini yang kami juga belum mendapatkan kapan penemuan, tapi dulu namanya sebelum ini kan pengampu ada dari BPK ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Tiga Sumbar. Dulu jauh sebelumnya tuh ada Muskala namanya, yang berlokasi di Padang. Nah, kawan-kawan inilah yang dulu menemukan dan terus melakukan pemeliharaan dan pelestarian terhadap situs-situs ini. Nah, itu. Kalau saya analisa saya saja ini, mungkin pembangunan revital ini kan ini agak sama dengan arsitektur pagarnya dengan Istana Pagaruyang. Mungkin satu fase. Satu fase dengan Istana Bahasa Pagaruyang ya. Nah, kalau dilihat lagi Pak, apakah sampai saat sekarang ini selain sebagai objek wisata, apakah juga masih digunakan untuk tradisi atau acara adat di sini Pak? Ya, ini perubahan fungsi ya. Biasalah dalam kebudayaan itu dia tidak statis. Hari ini mungkin ya beberapa medan panen di daerah Tanatar ada yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan budaya, tapi kalau untuk di Batikam ini nyaris hanya untuk sebagai daerah destinasi saja. Destinasi yang kemudian untuk sebagai bagian untuk refleksi ya Pak ya. Perenungan inilah zaman dahulu para tetua adat kita melaksanakan sistem demokrasinya. Nah, apakah masing-masing batu yang ada di sini ini memiliki makna tersendiri Pak? Ya, kalau yang ini mungkin saya rasa ini ya, ini kita belum punya catatan nih yang ini. Tapi kalau melihat ini ya, ini kayaknya sistem masih di awalnya ini sama tinggi ya. Ini seperti ciri Bodhicianago. Nah, ada yang terlupa tadi. Apa perbedaan Koto Piliang dengan Bodhicianago? Karena mereka itu menerapkan sistem ada yang pengambil kebijakan tertinggi. Nah, kalau di Balai Medan Panennya itu bedanya, kalau yang sama datar itu Bodhicianago. Ini kan sama datar nih. Nah, kalau di Koto Piliang di Medan Panennya itu ada satu batu yang lebih tinggi. Dia akan kayak apa ya? Berurutan tuh tinggi. Ada sistem hierarkinya, seratanya ya Pak ya. Kalau ini berarti diartikan sama dengan sistem Bodhicianago. Ya, kalau melihat kondisi fisik ini Bodhicianago sama tinggi. Nah, kalau untuk dilihat jenis batu yang digunakan, batu apa ini yang banyak ditemukan di sini Pak? Ini sama, andesit. Andesit ya, batu-batu andesit ya. Nah, kalau untuk kunjungan wisatawan ke sini, biasanya tuh mereka ngapain nih Pak di tempat ini? Ya, paling ini dulu ada barcode ya tentang informasi. Paling banyak itu sebetulnya dari sekolah-sekolah dan para perantau.
terutama nanti di karya budaya itu ya, wisata budaya itu kan ada tuh di sekolah-sekolah, mereka mampir sini. Mereka mendapatkan nanti datanya dari sekolah tentang informasi batu batikam itu apa. Karena persoalan batu batikam ini kan bukan persoalan tanah datar, tapi persoalan Minangkabau. Minangkabau secara keseluruhan ya. Karena kelarasan itu mengatur, baik itu secara mufakat, struktur kepemimpinan, cara pemilihan kepemimpinan, rumah gadang sendiri, dan balai-balai adat. Itu kan menggambarkan coraknya. Nah, dari arkeolog sendiri ini, mungkin tupoksinya Bapak ini ya, para masyarakat ataupun dinas terkait dalam menjaga keaslian ataupun keasliannya seperti apa, Pak? Oh ya, kebetulan ini situs ini langsung pengelolanya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat. Jadi setiap situs yang ada dikelola langsung oleh BPK itu, mereka menempatkan satu orang juru pelihara. Nanti itu kebersihan segala macam itu memang Jupel ini yang langsung mengeksekusi. Ya. Jadi terpelihara secara keutuhannya. Lalu juga mereka sering juga mengadakan konservasi dari BPK. Ya, contoh ada menghilangkan lumut segala macam itu mereka tetap berkala melakukan. Apakah ada perawatan khusus untuk situs batu batikam ini, Pak? Oh ya, biasanya kalau yang seperti prasasti juga mereka melakukan perawatan. Itu ada berkala dari BPK. Kebetulan yang pengampuh dari pengelolaan ini dari BPK Wilayah 3 Sumatera Barat. Nah, kami hanya di daerah baru sampai pendampingan aja. Pendampingan ya Pak. Oke. Berarti batu batikam ini merupakan salah satu situs yang ada di Tanah Datar. Dari berapa banyak situs tadi Pak? 6 ya? Kalau yang sudah ditetapkan itu cagar budaya itu ada 68 cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Nah, salah satunya batu batikam. Salah satunya batu batikam ini. Nah, mungkin harapan Bapak ke depannya nih Pak, dengan adanya situs batu batikam ini seperti apa Pak? Ya, pertama tentu kita harus berharap untuk kita seluruh stakeholder lah, masyarakat dari kelas bawah sampai pada yang tertinggi itu senantiasa kita harus melestarikan lah warisan budaya. Karena ini penting buat kita sendiri dan anak cucu kita ke depan sebagai pengetahuan, sumber informasi dan kebanggaan sebetulnya. Berarti Pak, dengan adanya kehadiran batu batikam di daerah ini juga merupakan salah satu bentuk bagaimana sistem demokrasi itu tercipta di Sumatera Barat ya Pak ya. Nah, apakah selama ini ada kendala nggak Pak yang ditemui, atau mungkin ada nggak yang berniat mencuri batu ini dengan seperti situs-situs lain kan biasa dibongkar atau dipindahkan? Apakah selama ini ada ditemukan seperti itu? Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Datar kita aman, tidak seperti yang di daerah lain waktu itu ya. Ada pencurian ya. Ya, pencurian benda cagar budaya gitu ya. Alhamdulillah masyarakat Minangkabau ini masih beradab lah. Punya etika, punya rasa perisai. Ini kan rasa perisai itu mesti ada bagi masyarakat kita. Masyarakat kita nggak terlalu naif lah untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Masih tertata dengan baik. Berarti memang selain peran dari pemerintah, peran masyarakat juga masih sangat menjaga batu ini. Betul ya, Pak, sekali. Nah, satu lagi nih Pak, apakah lokasi ini disakralkan Pak sama dengan mungkin beberapa situs yang ada di Indonesia? Ya, ini mungkin harus diluruskan. Ya, diluruskan. Kalau memang betul dahulu kala mungkin iya. Tapi dalam hal sejarah kebudayaan itu kan perubahan fungsi itu biasa. Karena kan ada rentang waktu, ada orang bertukar masa, bertukar orang dan juga tentang pengetahuan. Itu akan merubah fungsi. Nah, untuk batu batikam itu sendiri tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada pensakralan seperti itu. Apakah dari dulu memang tidak disakralkan oleh masyarakat Minangkabau Pak? Kalau dulu saya nggak ngerti juga. Tapi kalau sepanjang pengetahuan dan literasi yang saya baca, nggak ada ini kayaknya. Oke. Misalnya diberikan seperti sajen atau ada ritual-ritual keagamaan atau ritual spiritual di sini nggak ada ya Pak ya? Untuk di batu batikam enggak, tapi mungkin di beberapa tempat lain mungkin ada. Masih ada ya? Ya ada, tapi hari ini enggak juga. Enggak juga. Karena gini, saya meyakini seperti ini, ketika Sumpah Sakti Marapalam dicanangkan, ada bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah itu, kita mengakui agama Islam. Dan itu sudah berubah semuanya ya? Itu yang saya yakini. Berarti kapan itu Sumpah Sakti Marapalam itu Pak? Yang mulai mengikrarkan Adek Basan di Sarak Basan di Kitabullah itu pas Perang Padri itu. Di Perang Padri. Perang Padri.
perang Padri itu dicanangkannya Sumpah Sakti Marapalam itu kan di Puncak Pato. Kita lupa bahwasanya beberapa cagar budaya yang ada di Tanah Datar itu bentuk tinggalan dari perang Padri sebenarnya. Perang Padri pertama kali itu kan di daerah Tanah Datar terjadi, termasuk Benteng Pandir Kapelen itu salah satu bukti tinggalan bahwasanya begitu dahsyatnya perlawanan Padri pada kolonial Belanda waktu itu. Jadi itu saling terkait. Saling terkait ya. Jadi baik pendengar, satu hal yang menarik ya dari perbincangan kita dengan Pak Iwan tadi bahwa situs ini mungkin sedikit berbeda ya dengan situs-situs lain yang ada di Indonesia, bahwa di sini tidak disakralkan dan tidak ada kegiatan-kegiatan spiritual lainnya. Hal ini juga tidak lepas dari flashback ketika Sumpah Sakti Marapalam diucapkan, yaitu di Puncak Pato ya Pak ya. Di Puncak Pato, di mana disitulah mulai diikrarkannya bahwa adat Minangkabau itu sudah berazaskan adat Basandi Sarak Basandi Kitabula, bahwa di sana menyatakan masyarakat Minangkabau sudah mengakui bahwa keberadaan adat ini tak lepas dari Kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah baik pendengar, kali ini kami masih akan menggali lebih lanjut ya tentang bagaimana itu prasasti Batu Batikam ini. Tentu satu lagi nih Pak, harapan, himbauan ke masyarakat terkait Batu Batikam ini seperti apa Pak? Ya pertama dulu tentang pelestariannya, kita harus jaga dulu barangnya. Karena ini barang ini sangat nggak bisa ada ganti. Oke, tidak akan tergantikan lagi ya. Lalu kepedulian kita itu bagaimanapun pemerintah mencanangkan, menghimbau dan melakukan kegiatan, tapi kalau tidak disupport dengan masyarakat grassroots, orang terdekat dari objek kebudayaan itu sendiri, ini menjadi mimpi saja. Nah, jadi ada sinergitas antara pemerintah dan yang penting sekali itu masyarakat sekitar wilayah ini. Kepedulian sebetulnya. Kepedulian ya, jadi intinya adanya kepedulian untuk sama-sama menjaga situs ini. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk waktu dan bincang-bincangnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu motivasi ya buat kita semua untuk selalu menjaga peninggalan budaya yang ada di sekitar kita. Dikatakan dalam Tambo bahwa sebuah tanda persetujuan antara Datuk Parpati Nasabatang dengan Datuk Ketumanggungan. Datuk Parpati Nasabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu. Hal ini sebagai peringatan bagi anak cucunya di kemudian hari. Sebelum peristiwa ini terjadi, antara kedua tokoh adat itu terjadi sedikit kesalahpahaman. Nah, situs ini merupakan bukti mengenai kehadiran tokoh Datuk Parpati Nasabatang dan Datuk Ketumanggungan dalam sejarah Minangkabau sebagai pendiri dari dua keselarasan, yaitu Bodi Caniago dan Koto Piliang. Datuk Parpati Nasabatang dan Datuk Ketumanggungan adalah dua orang bersaudara, satu ibu berlainan ayah. Keduanya bukanlah merupakan Raja Minangkabau, melainkan sebagai pemimpin masyarakat dan penyusun kedua adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago, yang mana bagi masyarakat Minangkabau sendiri kedudukan yang sedemikian jauh lebih tinggi martabatnya dari kedudukan seorang raja sekalipun. Luas situs budaya Batu Batikam adalah 1.800 meter persegi. Dulu berfungsi sebagai medan nan bapane atau tempat bermusyawarah kepala suku. Susunan batu di sekeliling Batu Batikam seperti sandaran tempat duduk berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengah terdapat batu batikam dari bahan batu andesit. Batu ini berukuran 55 x 20 x 40 cm dengan bentuk hampir segitiga. Prasasti Batu Batikam menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum yang merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah mufakat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, kali ini kami masih mengajak Anda untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai salah satu situs budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Batu Batikam. Nah, saat ini bersama saya sudah ada narasumber kita, Ibu Tumini SS, yaitu arkeolog dan pamung budaya, ahli muda UPT Kementerian Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang Bu Tumini. Nah, Ibu, kalau kita berbicara tentang situs ya yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini kalau untuk kita lihat di Tanah Datar ini cukup banyak ya Bu ya. Nah, kurang lebih itu berapa banyak nih Bu cagar budaya yang ada di sini? Kurang lebih. Cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini ada sekitar 74 cagar budaya yang sudah diinventarisasi dan sudah ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Tanah Datar ini. Oke, berarti ada kurang lebih 70-an ya Bu ya. Nah, ini apa saja nih mekanisme yang dilakukan untuk penjagaan semua cagar budaya yang ada di Tanah Datar ini? Mekanisme atau metode yang kami lakukan dalam hal ini UPT Balai Pelestarian Kebudayaan yang tupoksinya salah satunya adalah pelestarian, pelindungan terhadap cagar budaya ini, dan lingkup dari pelindungan yang kita lakukan ada penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemugaran, pemeliharaan, itu yang kita lakukan untuk pelestarian cagar budaya itu sendiri. Nah, kalau kita bercerita nih tentang salah satu itu situs budaya ya, Batu Batikam Ibu. Nah, itu sejak kapan ini Bu dinyatakan sebagai salah satu cagar budaya? Sudah berapa lama kurang lebih? Ya, sudah dinyatakan sebagai cagar budaya sebetulnya sudah tahun 90-an dan itu ditetapkan melalui SK Bupati itu tahun 2010. Itu yang sudah ditetapkan. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, disinilah kita melakukan kajian termasuk pelindungan yang harus kita lakukan di situs Batu Batikam ini. Nah, situs Batu Batikam ini juga ada dikelilingi oleh Medan Bapane, itu sebagai satu kesatuan dari Batu Batikam itu. Nah, situs Medan Bapane ini yang fungsinya dulunya sebagai tempat duduk, tempat untuk musyawarah mufakat nenek mama serta datuk-datuk yang menurut cerita, menurut Tambo itu di Minang, kalau kita bicara Tambo tradisi lisan itu ada Datuk Parpati Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Ketika ada perselisihan didamaikan di situs Batu Batikam ini dan mereka duduk bersama di Medan Bapaneh ini. Nah, Medan Bapaneh inilah tempat musyawarah mufakat untuk perselisihan yang terjadi di antara dua suku diwakili Koto Piliang dan Bodi Caniago ini. Oh, itu dia latar belakangnya ya Ibu ya. Nah, kalau kita melihat nih tentang Batu Batikam ini sudah berapa kali dilakukan renovasi atau revitalisasi Bu? Kalau kita di Batu Batikam sebetulnya juga sudah tahun 90-an sampai sekarang kita sudah melakukan kegiatan yang sifatnya pelindungan, baik itu pengamanannya seperti kita sudah membuat pagar keliling, kita juga ada pemeliharaan, pemugaran kita yaitu pembenahan terhadap pagar-pagar serta situs-situs yang ada di situ. Sementara di pemeliharaannya kita di situ juga menempatkan juru pelihara
situs yang tugasnya merawat serta membersihkan sehari-harinya supaya di situs Batikam dan Medan Bapane ini terawat dengan bersih dan kondisinya juga bersih. Selain itu, kita dari BPK 3 juga melakukan perawatan yang namanya konservasi. Nah, konservasi inilah yang membersihkan langsung ke objeknya seperti Batu Batikam dan Medan Bapane itu. Medan Bapane itu seperti yang kalau kita lihat di lapangan itu ada jamur, kerak-kerak, nah, itu yang terjadi yang menempel itulah yang kita konservasi. Nah, kita konservasi itu menggunakan bahan yang ada bahan kimia dan yang kita oleskan di untuk menghilangkan kerak dan jamur-jamur yang ada itu. Dan disitulah mulai terawat dan terjaga si objek cagar budaya kita ini. Berarti ini memang sudah dari tahun 90 udah mulai direnovasi, revitalisasi, tapi tanpa meninggalkan kebentuk aslinya ya Bu ya. Nah, kalau untuk kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman itu apakah ada penjagaan khusus? Misalnya itu untuk membersihkan dan sebagainya di sana, Bu? Kalau untuk penjagaan khusus memang kita menggunakan metode pertama kita karena bahan kayak seperti konservasi itu karena ini bahan cagar budaya yang berbahan batu, tentu kita menggunakan bahan-bahan konservasi. Kalau bahan batu itu kita menggunakan bahan ada acid, ada aquades dan lain-lainnya itu kita ramu dulu dengan metode kimia, kita campur, setelah itu baru kita oleskan ke batu Batikam dan batu Medan Bapane ini untuk menghilangkan kerak itu. Kita oleskan dengan pakai seperti kuas atau dengan nanti sikat gigi itu yang dioleskan, dan itu juga melibatkan masyarakat setempat. Kemudian juga kita melibatkan anak-anak sekolah dari SD sampai SMA, kita libatkan supaya mereka tahu seperti apa pelestarian, pelindungan yang kita lakukan terhadap cagar budaya khususnya di Batu Batikam ini. Berarti sangat menarik ya Bu, untuk pelestarian, untuk penjagaan juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat ya. Nah, itu sekali berapa waktu nih mulai pembersihannya? Kan nggak setiap hari kan Bu, maksudnya untuk pengolesan apakah setahun sekali atau berapa tahun sekali? Ya, kalau untuk rutinitas khusus konservasi ini kita lakukan minimal 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Tetapi kalau untuk perawatan sehari-hari itu dilakukan setiap hari karena di situ kita ada juru pelihara yang tugasnya membersihkan dan merawat rutin setiap harinya gitu. Itulah tugas dari juru pelihara. Sementara kalau penanganan yang pemeliharaan konservasinya kita minimal 1 tahun sekali. Itu masuk ke program kegiatan di BPK 3 itu. Nah, kalau dilihat sosialisasi ke masyarakat nih Bu, kan kalau di sini kita lihat kan juga banyak nih situs budaya lainnya di tanah datar ya. Salah satunya itu Batu Batikam tadi. Bagaimana nih Ibu dan teman-teman dari Balai Perlindungan Cagar Budaya ini untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat? Kita juga ada program edukasi pelindungan cagar budaya namanya. Di situ kita melibatkan si pemilik. Pertama kita melibatkan si pemilik cagar budaya itu sendiri. Dalam hal ini kita ada juru peliharanya. Itu diangkat dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan selain itu kita juga melibatkan pemilik lahan karena kita ketahui bersama kalau di Sumatera Barat ini pemilik lahan itu adalah kaum. Dan ini ada tanah ulayat. Jadi di sini kita melibatkan pemilik lahan, dalam hal ini Ninik Mama sebagai perwakilan dari kaum Datuk yang di 5 kaum. Kemudian kita juga masyarakat lingkungan sekitarnya. Kemudian kita juga melibatkan dari instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Bapeda, PUPR, itu kita libatkan. Kita adakan sosialisasi, edukasi bagaimana kita menangani pelestarian, pelindungan terhadap cagar budaya ini. Salah satunya seperti ada penyelamatan, seperti apa sih penyelamatan yang harus kita lakukan itu. Selain pembuatan pagar keliling atau kita membuat cungkup kalau memang itu perlu dicungkup gitu ya, seperti candi itu perlu dicungkup. Kemudian juga ada
dari LH lingkungan hidup atau pemadam, nanti kita juga libatkan. Ketika nanti ada pohon lindung seperti di Batu Batikam itu ada pohon lindung, pohon beringin yang umurnya juga sudah ratusan tahun ya. Itu juga bagaimana supaya dia tetap melindungi si situs itu tapi tidak juga merusak cagar budaya itu sendiri. Nah, itu nanti butuh perawatan atau pemangkasan dan itu biasanya dari Dinas LH yang akan melakukannya. Oke, berarti untuk menjaga suatu situs itu juga ada kolaborasi dengan dinas lain ya Bu ya. Berarti ada dinas lingkungan hidupnya juga, pariwisatanya juga ya. Nah, kalau tadi Bu mengatakan bahwa sebagian cagar budaya itu berada di tanah ulayat ya. Nah, apakah situs cagar budaya Batu Batikam ini juga berada di tanah ulayat milik masyarakat? Iya, kalau Batu Batikam ini juga statusnya pemiliknya tetap sebagai tanah ulayat dan kaum yang ada di sekitar Batu Batikam ini. Dan juga yang kita angkat sebagai juru pelihara biasanya juga masih ada hubungan dengan kaum itu. Gitu. Jadi dari mereka juga langsung ya Bu ya terlibat untuk menjaga kawasan tersebut. Nah, kalau selama ini kita lihat ya apa sih Bu kesulitan dalam menjaga sebuah situs cagar budaya terutama di Batu Batikam nih? Ya. Kesulitannya mungkin lebih karena ini sifatnya juga untuk publik, destinasi wisata yang sifatnya publik dan juga berada di tepi jalan. Kadang itu juga tidak terkontrol dengan adanya wisatawan atau pengunjung yang datang ke situ itu sembarang duduk atau malah coret-coret di Batu Batikam itu dan Medan Bapaneh itu. Kadang disitulah kita kesadaran masyarakat yang masih kurang apa arti penting dari cagar budaya itu. Padahal dari cagar budaya ini kita dapat pengetahuan karena cagar budaya itu sendiri merupakan warisan budaya. Baik itu dibuat oleh manusia maupun bentangan alam atau dari alam yang bertujuan dan mempunyai manfaat bagi ilmu pengetahuan, sejarah, agama dan yang lainnya di situ. Nah, kalau cagar budaya ini nantinya juga akan rusak, istilahnya ada vandalisme itu yang yang sering kita hadapi di cagar budaya ini. Vandalisme oleh masyarakat itu masih sangat banyak ya. Di situ yang kita padahal kita sudah melakukan edukasi, sosialisasi gitu. Nah, solusinya apa nih Bu untuk mencegah terjadinya vandalisme di cagar-cagar budaya yang ada ini? Ya. Salah satu solusinya itu adalah kita tetap melakukan penyuluhan, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan baik itu instansi setempat maupun dari masyarakatnya itu. Dan yang penting sebetulnya masyarakatnya karena kesadaran dulu ya Bu ya. Kesadarannya nih bahwa cagar budaya itu adalah milik masyarakat. Tidak hanya milik BPK 3, tidak hanya milik Menteri Kebudayaan, tetapi ini adalah milik masyarakat gitu. Kita kembalikan ke masyarakat dan apabila sejahtera cagar budayanya, tentu masyarakatnya juga akan sejahtera dan pengunjung wisata dari luar juga akan tertarik ke situ. Nah, kalau untuk seobjek wisata atau cagar budaya ini Bu, itu ada nggak sih larangan tertulis misalnya tidak boleh duduk di sini atau tidak boleh melakukan vandalisme? Ada nggak sih aturan-aturan itu diinformasikan ke masyarakat misalnya dalam bentuk pengumuman atau apa gitu? Ada Bu, kita itu tadi di dalam sosialisasi, edukasi dan penyuluhan itu selalu kita menyampaikan bahwa di cagar budaya ini dilindungi oleh undang-undang. Kita ada undang-undang nomor 11 tahun 2010. Di situ juga salah satunya menyatakan bahwa karena ini cagar budaya adalah milik kita bersama dan dilindungi oleh hukum, berarti ini juga dilindungi oleh kita semuanya gitu, dan otomatis juga dilarang akan seperti itu tadi melakukan vandalisme. Itu ada sanksinya, ada hukumannya di pasal di undang-undang kita ini itu sudah disebutkan. Dan biasanya kita juga
di situs di Cagar Budaya itu ada semacam papan nama dan papan larangan. Selain papan larangan juga kita ada papan informasi itu di situnya. Apa-apa saja yang tidak boleh, pasal-pasal juga yang dilakukan itu di situ juga sudah jelas. Oh, berarti ini juga ada ini ya Bu ya, punishment-nya juga ya? Iya, ada punishment-nya. Ada sanksinya ketika kita juga akan ada melakukan sengaja melakukan vandalisme ini. Iya. Sejauh ini apakah ada harapan ke depan atau planning yang mungkin dilakukan oleh Balai Cagar Budaya untuk peningkatan atau pelestarian atau mungkin untuk meningkatkan pesona nih dari cagar budaya yang ada di Tanah Datar ini? Ya. Kalau kita planning kita ke depannya, kita dari BPK 3 selain kita tetap melakukan pelindungan, pelestarian, terutama untuk pemeliharaan, dalam hal ini kita melakukan konservasi, itu yang jelas karena ini menyangkut tentang kesejahteraan cagar budaya ini sendiri gitu, Batu Batikam dan Medan Bapaneh ini. Karena kita sama-sama ketahui tempatnya di ruang terbuka, kena hujan, ini juga akan menimbulkan kera atau jamur. Dari situlah kita tetap melakukan rutinitas yang namanya konservasi untuk pemeliharaan ini. Di sini kita juga tetap melibatkan masyarakat dan melibatkan akademisi, dalam hal ini anak-anak sekolah, terutama di lingkungan sekitar Batu Batikam ini sendiri. Kemudian nanti kita rencana ke depannya kita akan membuat semacam master plan, roadmap terhadap perjalanan Batu Batikam ini. Oh, berarti itu seperti perjalanan sejarah lahirnya Batu Batikam ini ya Bu ya. Dan nanti ini kan juga akan terkait dengan, karena di sini kita banyak cagar budaya, terutama prasasti-prasasti yang ada di Tanah Datar. Ini kita akan masukkan di dalam roadmapnya prasasti yang ada di Tanah Datar. Dari mulai prasasti Sarwoso I, Sarwoso II, prasasti Pagaruyung, prasasti Kuburajo, dan di Batu Batikam kita masukkan ke situ karena ini sejaman, masa prasejarah dan masa klasiknya juga masuk. Terus nanti juga masuk ke prasasti Ponggongan, ada prasasti Ombilin dan prasasti Rambatan. Berarti ini dengan kata lain ini satu kesatuan ya Bu ya. Berarti prasasti ataupun situs Batu Batikam ini memiliki korelasi dengan prasasti-prasasti lain yang ada di Tanah Datar. Kalau untuk sejamannya iya, karena kita masuk ke zaman prasejarah, zaman batuan, dan yang cikal bakal dari namanya Medan Bapaneh. Sebetulnya Medan Bapaneh ini kan juga awal dari penggunaan batu yang namanya batu menhir, batu taga. Kalau kita dibilangnya batu taga, yang fungsinya dulunya sebagai pemujaan terhadap nenek moyang kita, kemudian di zaman tradisional dan kita kaitkan dengan Datuk Parpatinan Sabatang, kemudian Datuk Katemanggungan, batu menhir ini, batu taga ini difungsikan sebagai tempat duduk, tempat berio-iyo, tempat bermusyawarah gitu, yang dulunya belum ada belum ada namanya rumah gitu gadang, rumah gadang atau rumah pertemuan seperti Balairung Sari Tabe yang ternyata kita di Minang ini sudah mengenal tempat musyawarah itu di Galanggang, namanya Medan Bapaneh, itu tempat duduk Ninik Mama untuk musyawarah mufakat itu. Di situ, baik. Gitu. Berarti memang dengan adanya roadmap ini juga akan menciptakan informasi lebih lengkap ya, lebih lanjut nih dengan salah satu situs-situs budaya yang ada. Nah, dengan adanya ke depan ya, mungkin ada roadmap yang dibuat di Medan Bapaneh ini juga mungkin diharapkan masyarakat lebih tahu nih hubungan dari Medan Bapaneh dengan situs-situs lainnya ya Bu ya. Nah, kalau selama ini kendala yang ditemui dari Ibu dan teman-teman dalam menjaga dan pelestarian situs cagar budaya yang ada, salah satunya Batu Batikam ini apa nih Bu? Kendala yang ditemukan di lapangan? Ya, kendala yang di lapangan itu pertama karena kita ini sifatnya di ruang terbuka, tentu kita cuaca itu yang pertama. Karena untuk cuaca itu kita tidak tahu kapan ada panas, kapan ada hujan, dan itu juga itulah kendala yang benar-benar nantinya akan menimbulkan
mungkin bisa dibilang Batu Batikam atau Medan Bapaneh yang ada di Batu Batikam ini nantinya akan mengalami kerusakan seperti muncul jamur, erosi, jamur, kerak, dan lama-kelamaan juga nanti akan erosi itu tadi, pengikisan terhadap batu-batu itu sendiri gitu. Nah, itu yang kita hadapi gitu. Sementara kita di sini SDM kita sangat terbatas, jadi kita tidak bisa terus-menerus rutinitas dalam 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita akan melakukan di sini. Dan itulah fungsinya, yaitu tadi kita dibantu dari juru pelihara. Juru pelihara. Jadi masing-masing situs ataupun cagar budaya itu sudah ada juru jaganya, ada juru peliharanya gitu. Setidaknya mereka yang akan merawat dan membersihkan sehari-harinya gitu. Itulah salah satu tugas dan fungsi dari juru pelihara ini. Nanti ketika dari kita melakukan pelestarian, pelindungan itu baru dibantu dari kita. Oke. Nah, ini harapan Ibu ke depan ya terkait tentang situs budaya atau cagar budaya yang ada di tanah datar ini, terutama ini tentang Batu Batikam ya, karena lokus kita ke situ. Silakan Ibu. Harapannya dari kami dari BPK 3 itu karena ini cagar budaya khususnya Batu Batikam juga tinggalan dari nenek moyang khususnya di Kabupaten Tanah Datar sebagai Luhak Nantuo dan sebagai juga tinggalan salah satu dari Datuk Parpatinan Sabatang dan Datuk Katemanggungan yang melambangkan simbol perdamaian dari aristokrasi dan demokrasi. Disinilah ranah Minang, orang Minang sudah mengenal ternyata demokrasi itu seperti apa gitu. Dan karena ini cagar budaya juga milik masyarakat, milik kita bersama, jadi marilah kita sama-sama melestarikan cagar budaya khususnya Batu Batikam ini. Ketika Batu Batikam dan Medan Bapaneh ini sejahtera, istilahnya sejahtera dalam arti tidak rusak gitu dan tetap terlindungi, nyaman, otomatis itu juga akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di masyarakat sekitar Batu Batikam ini. Ini dampaknya nanti ketika bangunan cagar budaya ini sejahtera, otomatis destinasi wisata, pengunjung wisata dari luar juga akan semakin banyak, akan tertarik ke situs Batu Batikam ini. Oke, berarti memang diharapkan peran aktif semua pihak ya Ibu ya untuk turut serta menjaga. Jadi kalau cuma mengandalkan Balai Konservasi Budaya ya ataupun Ibu dan teman-teman nih sebagai arkeolog juga kayaknya nggak cukup ya Bu ya dengan perawatan dan juga penjagaan untuk destinasi wisata kita. Satu kata ini Bu ke depan untuk para generasi muda ini Bu, satu kata terkait penjagaan cagar budaya, apa tuh Bu? Salah satu yang ingin kita sampaikan dan ingin kita lakukan bersama itu adalah mari kita sama-sama melakukan pelestarian kepada situs kita yang ada di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Batu Batikam, karena ini adalah salah satu lambang dari perdamaian yang ada di Luhak Nantuo ini, mungkin juga di ranah Minang pada umumnya. Mari kita sama-sama, apabila cagar budaya ini lestari dan sejahtera, maka akan sejahtera pula kita semuanya. Dan kami juga menghimbau kita tetap, karena ini cagar budaya adalah milik masyarakat, milik kita bersama, mari kita sama-sama melestarikan dengan slogan salam lestari, salam budaya, serta kita ada kunjungi, lindungi, serta lestarikan cagar budaya kita ini. Baik, sahabat budaya, itu tadi nih obrolan yang sangat informatif dan juga inspiratif ya bersama Ibu Tumini, seorang arkeolog yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dari sini kita bisa menarik benang merah pendengar ya, bahwa untuk pelestarian sebuah cagar budaya tidak hanya peran satu orang atau satu lembaga saja, tapi juga merupakan peran kita semua. Pelestarian dalam konteks cagar budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana,
serta menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain, berkesinambungan atau sustainable activity yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah cagar budaya. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya terkait dengan objek dari cagar budayanya saja, tetapi juga meliputi aspek-aspek lain baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdasarkan pada kenyataan cagar budaya itu tidaklah berdiri sendiri. Secara arkeologis jelas terlihat bahwa setiap cagar budaya terikat dengan konteksnya, baik lingkungan maupun budaya secara umum. Saya Ade Supiandi. Kalau saya dari Jawa Barat, rekan saya dari Jakarta nih. Kalau dari kemarin saya jalan ya, itu wisata sejarahnya itu memang bagus. Tapi sayangnya, itu masyarakatnya kurang begitu tahu. Jadi ketika kita bertanya tentang sejarah misalkan satu tempat atau misal, kita kan kemarin ke Danau Tarusan juga, itu kadang arti-arti dari nama-nama itu mereka kurang tahu. Nah sayang banget gitu kalau misalnya seperti itu. Tapi beberapa tempat kayak misalkan Kopi Luwak Bunga Bangkai itu ya, Rafflesia, nah itu lumayan bagus. Mereka bisa nerangin gitu loh. Saya udah naik ke belakang istana ini nih, termasuk ke istananya. Nah sebentar lagi nanti paling kita ke Batu Angke. Harapannya sih tetap terjaga ya. Terus kalau saya lihat sih memang sudah bagus, cuma masih dikelola oleh masyarakat. Jadi secara kalau pemerintahan itu masih, walaupun itu didukung sama pemerintah. Ya udah lumayan bagus sih. Cuma penerangan ke masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu itu yang kurang. Jadi kita kalau misalkan wisatawan datang kadang bertanya ke masyarakat yang sekitarnya itu mereka nggak bisa jelasin. Indonesia memiliki ribuan peninggalan bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang tersebar seantero Nusantara. Sebagai investasi alam pikiran dalam rasa dari masa lampau, perlindungan dan pelestarian cagar budaya masih menjadi tantangan. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menjaga fungsi cagar budaya. Untuk itu harus ada kesadaran dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk bersama menjaga warisan budaya yang menjadi tonggak sejarah.